Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini masih di bulan suci Ramadan, saya bagikan lagi kisah mimpi yang berkaitan dengan keadaan spiritual. Mimpi yang sekarang akan saya ceritakan adalah mimpi yang dialami oleh salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang rajanya para wali Allah atau disebut Sultanul Aulia. Kisah mimpi yang sekarang akan saya ceritakan terdapat di dalam kitab milik beliau, yaitu kitab Futuhul Ghaib. Kitab Futuhul Ghaib itu artinya terbukanya atau tersingkapnya kegaiban. Hal ini berkaitan dengan perkataan beliau, yaitu orang yang mengamalkan ilmunya, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu akan diajak oleh Allah ke alam kegaiban. Dan salah satu alam gaib yang Allah ciptakan adalah berupa alam mimpi. Mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang diatur di dalam peraturan agama Islam, diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi. Karena mimpi itu ada 3 macam, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Mimpi yang baik merupakan kabar gembira, itu datangnya dari Allah. Mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Dan mimpi diatur juga di dalam hal siapa yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami ilmu takwil mimpi. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian pengajaran ilmu takwil mimpi, yang hal itu difirmankan oleh Allah di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Tidak hanya beliau, tetapi Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat beliau, juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Disebut sebagai bagian kenabian adalah salah satu sifat para nabi, yaitu mendapatkan wahyu berupa mimpi yang benar dalam tidur. Hal itu disabdakan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali berupa mimpi yang benar dalam tidur. Untuk mengetahui dalil lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu kisah mimpi yang dialami Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Futuhul Ghaib dijelaskan. Beliau berkata, aku bermimpi seolah-olah aku berada di dalam sebuah tempat seperti sebuah masjid. Di dalam tempat itu terdapat beberapa orang yang sedang mengasingkan diri mereka dari orang ramai. Maksudnya adalah uzlah. Aku berkata dalam diriku sendiri, jika si Anu itu berada di sini, tentu dia dapat mengatur orang-orang ini dan memberikan pandangan-pandangan yang baik kepada mereka. Aku teringat kepada seorang yang saleh tertentu. Orang-orang itu datang mengelilingi aku. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata kepadaku, apa yang telah terjadi padamu? Mengapa kamu tidak berbicara? Maka aku pun berkata, jika Tuhan mengizinkan, maka aku akan berkata. Lalu kataku, apabila kamu telah mengasingkan diri dari khalayak ramai karena yang hak, maksudnya adalah karena Allah, maka janganlah kamu meminta dengan lidahmu. Apabila kamu telah berhenti meminta dengan lidah, maka janganlah kamu meminta dengan hatimu. Sebab meminta dengan hati itu sama halnya dengan meminta dengan lidah. Ketahuilah bahwa dalam setiap hari Allah berada dalam keagungannya yang baru, serta menukar, mengganti, meninggikan dan merendahkan manusia. Taraf setengah manusia ditinggikan oleh Allah, dan taraf setengah lainnya direndahkan oleh Allah. Kemudian
kepada mereka yang mempunyai taraf atau derajat tinggi diingatkan bahwa taraf mereka yang tinggi itu bisa dia rendahkan, dan mereka diberi harapan bahwa dia, maksudnya Allah, akan memelihara mereka dan menetapkan kedudukan mereka itu. Kepada mereka yang bertaraf rendah juga diingatkan bahwa mereka akan dibiarkan berada dalam kehinaan. Mereka tidak diberi harapan untuk naik ke taraf yang tinggi. Setelah itu, aku pun terjaga dari mimpiku. Apa makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami beliau? Perlu diketahui, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, mimpi yang dialami Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah mimpi yang baik, merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengandung pengajaran, mengandung petunjuk. Tentang apa? Beliau itu diberikan pengajaran tentang asma-asma Allah atau nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, yaitu tentang karakter Allah, dan tentang af'al atau perbuatan Allah. Dan sekaligus diberi petunjuk bahwa beliau itu ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang mursyid spiritual. Nah, makna atau takwil mimpi yang dialami beliau itu adalah sesuai sebagaimana visual mimpinya. Tidak perlu ditakwil. Jadi mimpi yang datanya dari Allah itu ada dua macam. Mimpi yang perlu ditakwil, yaitu mimpi yang memiliki simbol-simbol yang mengandung makna tersirat. Sedangkan yang satu lagi adalah mimpi yang tidak perlu ditakwil, yaitu mimpi yang akan terjadi sebagaimana visual mimpinya. Mimpi yang perlu ditakwil yang mengandung simbol-simbol memiliki makna tersirat seperti mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam yang terdapat di dalam surat Yusuf ayat 4. Beliau bermimpi rembulan, matahari, dan 11 bintang yang semuanya sujud kepada beliau, yang takwilnya atau maknanya bisa Anda baca pada surat Yusuf ayat 100. Sedangkan mimpi yang dialami Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah sebagaimana mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Fat ayat 27, yaitu artinya sesuai seperti visual mimpinya akan menjadi kenyataan. Di dalam surat Al-Fat ayat 27, Allah itu ingin membuktikan bahwa mimpi yang dialami Nabi Muhammad itu adalah akan menjadi kenyataan, yaitu pasti memasuki Masjidil Haram dengan aman. Makna mimpi yang dialami Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah beliau diberikan pengajaran tentang asma-asma Allah, beberapa di antaranya Al-Qadiru yang sifatnya maha menentukan, Al-Muqtadiru yang sifatnya yang maha berkuasa, Al-Khafid yang sifatnya yang maha merendahkan, Ar-Rafi' yang sifatnya yang maha meninggikan, Al-Mu'izzu yang sifatnya maha memuliakan, Al-Muzillu yang sifatnya maha menghinakan, Al-Hakamu yang sifatnya yang maha menetapkan, Al-Adlu yang sifatnya yang maha adil. Itu tentang asma Allah dan sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam mimpi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan ketika beliau itu berbicara, memberi nasihat, itu tentang pengajaran, tentang suatu tarekat. Tarekat itu adalah tata cara pelaksanaan ilmu syariat. Beliau memberikan pengajaran di dalam mimpi itu kepada orang-orang yang sedang melakukan uzlah, lagi menyendiri dari khalayak ramai. Uzlah karena Allah. Memberi pengajaran tentang orang-orang yang uzlah itu agar tidak meminta dengan lidah ataupun dengan hati, karena hal itu sama saja. Dan beliau juga menyebutkan bahwa orang yang tarafnya tinggi, derajatnya tinggi, itu bisa direndahkan oleh Allah derajatnya dan juga diberikan harapan. Tetapi orang yang tetap berada di dalam kehinaan, artinya orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan dari Allah, maka Allah membiarkan mereka tetap di dalam kehinaan, tidak bisa naik ke taraf yang tinggi. Nah, itulah makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu bahwa beliau diberikan tentang diberikan petunjuk, pengajaran tentang asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, af'al atau perbuatan Allah, dan sekaligus diberi petunjuk tentang takdir beliau akan menjadi mursyid spiritual, sebagaimana di dalam kehidupan nyata beliau disebut oleh Allah di dalam kitab Risalah Al-Ghosiyah sebagai penolong agung. Seperti itulah takwil mimpi yang dialami Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang keadaan spiritual beliau. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.